LPSK memproses sejumlah permohonan dari saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK memastikan bahwa para saksi terkait akan mendapatkan perlindungan demi rasa aman dan nyaman. Sepuluh orang saksi kasus pembunuhan Vina memohon perlindungan pada LPSK. Menurut LPSK, kasus ini memiliki tantangan dalam penelaahan. Pasalnya, kasus ini sudah 8 tahun yang lalu, sehingga pemohon kesulitan untuk mengingat atau mengungkap secara runtut fakta yang terjadi. Mempertimbangkan sejumlah tantangan tersebut, LPSK perlu waktu agar lebih berhati-hati untuk menelaah kasus ini. Atau keterangan yang banyak melalui media itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu. Karena di saat yang bersamaan, saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Hingga kini, LPSK belum memberikan keputusan untuk memberikan perlindungan terhadap 10 permohonan tersebut. LPSK meminta waktu untuk mendalami kasus ini agar bisa memberikan perlindungan secara efektif kepada para pemohon. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki memasuki rentetan cerita baru. Ketika polisi menangkap buronan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina justru semakin diselimuti misteri. Sabtu malam, 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki serta beberapa rekannya dihampiri sekelompok geng motor. Nahas, Vina dan Eki terjatuh, sementara rekan-rekannya berhasil menyelamatkan diri. Keduanya lalu dianiaya hingga tewas. Bahkan, Vina diperkosa sebelum dibunuh. Jasad kedua korban lalu dibuang ke bawah flyover dan dibuat seolah-olah sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Atas kejadian ini, keluarga Vina menemukan kejanggalan pada luka di sekujur tubuh gadis berusia 16 tahun itu. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan hingga diketahui Vina dan Eki meninggal dunia akibat kebrutalan geng motor. Polisi menyebut ada 11 pelaku yang terlibat. 8 pelaku berhasil ditangkap. 7 diantaranya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku masih di bawah umur, divonis 8 tahun penjara. Namun, 3 pelaku lainnya masih buron hingga bertahun-tahun kemudian. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kepolisian adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perok yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. 8 tahun berlalu, kasus ini kembali viral. Peggy alias Perok yang berprofesi sebagai pekerja bangunan diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy, polisi meralat jumlah DPO kasus Vina. Jika sebelumnya polisi menyebut ada 3 pelaku yang buron, kini polisi menegaskan DPO kasus Vina hanya 1 orang, yaitu Peggy. Polisi menekankan tidak ada lagi pelaku lain selain Peggy. Sementara itu, Peggy mengaku dirinya difitnah dan berkata dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas, mengaku dirinya menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian. Ia membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya membunuh almarhum Vina dan Eki. Padahal, Saka tidak mengenal Vina dan Eki. Saka pun mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Selain itu, Saka Tatal juga melaporkan 3 saksi yaitu AF, Dede, dan Diga Akbar karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka ke Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat. Lalu sampai kapan Lika-liku kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menemukan titik terang? Tim Liputan iNews melaporkan.
Berikutnya ada puluhan mama yang rela antri mengambil air bersih dari mobil tangki yang disediakan Pam Jaya di Jalan Ancol Barat 1, Pademangan, Jakarta Utara Rabu sore. Warga pun mengeluh lelah setiap hari harus berebut dan mengangkut air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Puluhan mama di Jalan Ancol Barat 1 Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu sore rela antri untuk mendapatkan air bersih dari mobil tangki Pam Jaya. Warga terpaksa berebut tak mau kehabisan air bersih yang disediakan untuk kebutuhan sehari-hari. Diketahui sudah sejak 6 hari lalu air Pam Jaya yang mengaliri rumah mereka terhenti. Meski stok air bersih disediakan, namun warga mengaku lelah jika harus berebut dan mengangkut air setiap hari. Kita sudah kesel pemberitahuan tiba-tiba mati. Kan kita nungguin tangki seperti kayak gini. Kita nungguin bantuan, kalau nggak ada bantuan ya udah warga bingung mau masak mau apa bingung. Kalau seperti kayak begini terus kita juga lelah juga Om. Nggak mencukupi juga Bu ya? Tidak mencukupi. Tapi setiap hari datang? Ya, cuma kan badannya pada sakit, mama suruh ngangkatin gitu tiap hari. Ya Pak, tolong dong dijalanin itunya, mosong nggak nyala terus. Warga berharap Pam Jaya segera memperbaiki aliran air hingga tak perlu lagi berebut untuk mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mendekati Hari Raya Idul Adha, harga ayam potong dan cabai keriting di Jakarta masih tinggi, sementara harga telur dan beras stabil. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok masih tinggi. Seperti di Pasar Senen, Blok 3, Jakarta Pusat. Harga ayam potong mencapai Rp40.000 per kilogram atau Rp50.000 per ekor. Sebelumnya, harga ayam potong hanya berkisar Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram atau Rp45.000 per ekor. Selain itu, harga cabai merah keriting juga tinggi, mencapai Rp65.000 per kilogram. Tingginya harga sejumlah bahan pokok ini dikeluhkan oleh pedagang dan juga masyarakat, apalagi jelang Hari Raya. Kan aman, barang banyak, tapi konsumen nesu, tapi harga naik terus, beli mah nggak kuat lagi. Saya anjurkan peternakan tuh biar turun harga, jangan terlalu mahal, jualnya bisa. Ya, semua pada naik, apa naik, beras naik, beras ya, sama bawang, telur aja naik, sama bawang putih, bawang bombay aja naik, bawang bombay biasanya murah, sekarang 210. Gimana kita cara mengolah uang yang sedikit ya? Sementara harga beras dan telur mulai stabil. Beras Rp13.000 per kilogram, sementara telur Rp27.500 per kilogram. Warga berharap pemerintah dapat mengendalikan harga bahan pangan agar setiap jelang Hari Raya tidak mengalami kenaikan tinggi. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Nadifa Adin, iNews melaporkan.